Wasil atau ambeien pada lansia itu bisa bikin susah BAB loh. Itu satu fakta. Yuk kita bahas. Dokter, saya punya wasil, saya nggak mau berobat. Dokter, saya punya wasil, saya takut berobat. Dokter, saya mau sembuh sendiri. Nah, wasil atau ambeien memang betul bisa mengakibatkan para lansia untuk menjadi lebih susah BAB. Namun, tidak secara langsung. Cukup banyak pasien wasil saya ternyata adalah para lansia. Kondisinya jadi sebagai berikut ya. Para lansia itu kan biasanya sih sudah pakai pampers, jadi mereka jarang yang langsung BAB, langsung ke toilet ya, karena susah kan bangun-bangun. Nah, mereka juga, mohon maaf sekali, jarang bergerak, jadi banyakan berbaring di tempat tidur. Otomatis BAB langsung ngeden, langsung keluar di pampers. Nah, kondisinya apabila terjadi wasil, terjadi ambeien, otomatis kan ketika mau BAB sakit tuh. Udah sakit, ada benjolan gede di otomatis harus ngeden. Nah, udah ngeden, nggak ada tenaganya. Beda sama kita. Kalau kita kan tinggal ke WC ngebom tuh. Ya. Nah, kalau pada para lansia, mereka tenaganya lebih lemah. Sehingga mereka sering kehabisan tenaga, kecapean, dan kesakitan. Tanpa mereka sadari, mereka jadi takut BAB. Jadi otomatis susah BAB. Karena mau BAB sakit. Mau BAB bengkak. Mau BAB amit-amit berdarah. Jadi, BAB-nya banyak yang terperangkap di dalam atau nggak keluar-keluar. Semakin lama di dalam, semakin keras. Semakin kering, semakin susah BAB-nya. Gara-gara semakin lama di dalam, otomatis pasien mengalami gangguan buang air besar. Jadinya konstipasi. Jadinya kadang-kadang suka sakit perut. Jadinya pasien lansia jadi susah mau makan, nggak nafsu makan. Jadi dia kayak lingkaran setan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kondisi ini tentu saja lebih kompleks dari kasus orang wasil atau ambeien biasa. Karena si para lansia atau orang tua, opa, oma kita itu ketika dia mau BAB otomatis akan semakin ngeden dan benjolan wasilnya akan semakin besar. Semakin lama semakin parah dan diperparah lagi dengan para anak-anaknya atau cucu-cucunya nggak sadar. Tahu-tahu sudah berapa hari nggak BAB, tahu-tahu sakit perut, tahu-tahu oma atau opa kita tidak nafsu makan. Belum lagi diperparah dengan kurang minum air putih, kurang makan makanan yang berserat, dan juga biasanya para lansia sudah ada obat-obatan rutin seperti obat darah tinggi, obat diabetes, dan lain-lain yang mungkin ada efek samping ke arah konstipasi atau susah buang air besar. Jadi semua ini kompleks ya. Nah, jadi kesimpulannya, wasil atau ambeien itu bukanlah penyebab utama dari para lansia susah buang air besar, namun sangat berkontribusi besar terhadap multifaktor hal yang saya sebutkan tadi. Cara pencegahannya gimana? Nah, dari muda. Itu semua yang suka tulis di kolom komentar, dokter saya punya wasil, saya nggak mau berobat. Dokter saya punya wasil, saya takut berobat. Dokter saya mau sembuh sendiri. Nah, itu yang begitu-gitu hati-hati nanti pada saat kita tua nanti. Ya, jadi dari muda itu sudah kita cegah ya supaya tidak terjadi wasil atau ambeien di masa tua nanti. Atau apabila kita adalah anak atau cucu dari nenek kakek kita, kalau misalkan terjadi wasil atau ambeien ya segera diobatin, dibawa ke dokter. Jangan dibiarin ya. Nah, jadi siapa di sini yang punya kakek, opa, oma yang mengalami wasil atau ambeien sampai nggak bisa atau susah buang air besar? Yuk coba sharing, ditulis di kolom komentar. Kita bahas rame-rame. Saya David Beda, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.